Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari subscriber kita yang bernama Naya Ajhar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah pengalaman kerja di pabrik sepatu angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat teman-teman dan pingin dibawain ceritanya di sini, cukup kirimkan saja ceritanya ke alamat email yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Aisyah. Suka dipanggil Aisyah saja. Oh ya, di dalam cerita ini aku ditemani sahabat goibku yang bernama Kanjeng Ayu. Suka dipanggil Rahayu. Aku akan menceritakan kisah seramku sewaktu bekerja dulu di pabrik sepatu di Sukabumi dengan karyawan sebanyak 8.000 pekerja, kurang lebih. Pada tahun 2018 lalu cerita ini sudah cukup lama. Aku menceritakannya dari awal dulu, nggak langsung ke inti ceritanya. Oh ya, kalau ada tulisan atau pembawaan cerita yang membosankan atau alur yang belepotan, mohon maaf, dikarenakan aku bukan sang penulis handal atau si pengarang cerita. Aku nulis cerita sesuai alur dan kisah nyataku saja, jadi apa adanya. Dikarenakan nama-nama yang di dalam cerita terlalu banyak, jadi aku ambil sebagian saja yang selalu ada di dekatku. Nama-nama dan alamat pabrik disamarkan untuk menjaga kenyamanan. Apabila ada yang merasa kenal dengan pabrik dan lokasinya, aku minta tolong untuk dirahasiakan saja. Di suatu hari rumahku kedatangan uak yang berasal dari Sukabumi. Beliau datang untuk menjenguk nenek yang lagi sakit di kampung. Kebetulan rumah nenek dengan rumah orang tuaku tidak terlalu jauh. Kami sekeluarga tinggal di Jawa Barat, tepatnya di kota Cianjur. Waktu itu uak menawarkan pekerjaan kepadaku di pabrik sepatu, tepatnya di Sukabumi. Aku berpikir terlebih dahulu, apa aku diizinkan orang tuaku untuk melamar pekerjaan, sedangkan aku cuma lulusan SD. Mana bisa ngandelin ijazah SD? Apa bisa keterima kerja, sedangkan pengalaman kerja nggak punya? Pada waktu itu aku merasa bingung dan tiba-tiba emak nepuk pundakku dan berkata, ngelamun aja. Aku malah cengengesan alias nyengir kuda. Emak berkata, tuh, uakmu nanya mau nggak kerja di pabrik. Aku bilang, maaf wak, sebelumnya aku kan nggak ada pengalaman. Lagian aku lulusan SD, apa bakal keterima kerja? Uak pun berkata, kamu ini udah soal itu jangan dipikirin, tahu beres saja. Aku cuma bisa menatap uak sama emak dan aku malah lihat uak tersenyum. Uak berkata, kamu masih bingung? Kamu lupa ya? Kan ada A. Agus. Dia jadi pekerja tetap di pabrik itu. Nanti dibantu sama kakakmu itu. Aku masih bingung. Siapa Agus? Uak berkata, A. Agus, anaknya Uak yang pertama. Aku cuma bilang, oh, aku baru teringat kalau dulu sewaktu masih kecil aku pernah ketemu sama Agus. Ya kan sudah lama, jadi sudah agak lupa sih. Yang aku ingat, dia itu usilnya kebangetan. Gimana, tunggu bapak pulang dulu. Kebetulan bapak masih di sawah belum pulang. Uak pun berkata, ya sudah, kalau mau berangkat nanti bisa bareng sama Uak. Besok kita berangkat. Dan aku berkata, insya Allah Wak, gimana nanti saja. Malam harinya kebetulan ada bapak. Dan aku mulai cerita kalau Uak tadi ngajak aku untuk melamar kerja ke tempat Uak yang ada di Sukabumi. Setelah bapak menimbang-nimbang dan berpikir keras, akhirnya bapak mengizinkan dengan satu syarat, jaga sholatnya ya teh, jaga ucapan.
jaga laku lampah, jangan lupakan ibadah dan perbanyak berdoa. Dimanapun kamu berada, bapak sama emakmu selalu mendoakan kamu yang terbaik. Dan aku pun berkata, iya pak, insya Allah, ujangan dari bapak akan teteh ingat. Dan aku bilang ke Uwa untuk Uwa berangkat lebih dahulu, biar nanti aku menyusul. Dan Uwa pun setuju. Uwa berkata, bener nih, gak mau bareng? Ya sudah, nanti sesampainya di terminal, telepon Uwa ya, biar A Agus yang jemput kamu. Dan untuk sementara sampai kamu keterima kerja, kamu tinggal di rumah Uwa aja, jangan ngekos. Aku pun menjawab, iya Wak, insya Allah. Tiba di hari keberangkatanku. Ini pengalaman pertamaku melamar pekerjaan. Agak gugup di hari itu. Aku berada di terminal Sukabumi setelah menempuh 4 jam perjalanan yang cukup melelahkan. Aku ngerasa ada bunyi yang sangat merdu dan sangat menyayat hati. Setelah ditelusuri, itu suara perutku yang minta diisi. Tadi aku gak sempat sarapan, mau beli cemilan di bis gak sanggup. Bukan gak sanggup bayar, melainkan banyak penampakan yang membuat enggan memakan sesuatu. Dikarenakan perutku mual ya, jadi aku memilih tiduran saja untuk mengurangi rasa mual dan pusing karena bentrokan energi mereka dengan energiku. Tapi aku coba untuk bertahan, jangan sampai hilang kesadaran karena bisa membahayakan. Bisa-bisa ragaku diambil alih sama mereka yang rese. Sesampainya di terminal, aku mencoba menghubungi Uwa untuk memberitahukan kalau aku sudah sampai dan berada di terminal. Dan Uwa berkata, tunggu kamu di situ, A Agus 30 menit lagi nyampe ke terminal. Aku pun cuma bisa pasrah harus menunggu. Sambil aku menunggu, aku cari tempat untuk mengganjal perut yang dari tadi bunyi terus. Setelah aku tengok kanan kiri tiap sudut terminal, aku pun menemukan warung bakso yang cukup ramai. Akhirnya aku putuskan untuk makan siang dulu sambil nunggu yang jemput datang. Di warung itu aku merasa aneh dan merasa gelisah. Aku pikir gak biasanya aura warung kok gini amat ya. Tapi ya sudahlah, karena gak kuat nahan lapar, aku memesan 1 porsi bakso dan es teh manis. Aku melihat orang yang pada makan kok lah banget. Apa baksonya sangat enak? Waktu itu aku gak ngerasa curiga. Cuek aja, lagian gak bisa konsen dengan perut yang meronta-ronta minta diisi. Setelah aku memesan, aku cari tempat duduk yang mengarah ke jalan. Sambil nunggu pesananku datang, aku buka HP dan lihat apa ada pesan dari A Agus. Ternyata belum. Samar-samar aku dengar bisikan di telingaku yang berkata, jangan makan di sini, lekas pergi. Aku tersentak dan mencari sumber suara itu. Setiap sudut warung aku pandangi untuk melihat suara siapa. Aku bergumam, gak ada yang aneh atau penglihatanku terganggu. Mungkin aku mikir halus saking laparnya. Aku kembali duduk setelahnya. Pesananku datang, semangkuk bakso dan es teh manis membuat kepingin cepat melahapnya. Tapi sebelum aku mulai memakannya, tidak lupa aku selalu berdoa sebelum makan. Aku mulai ritual, makan sambil memejamkan mata, sambil menghayati bakso yang kelihatan enak ini. Sebelum sesuap bakso masuk ke mulutku, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat. Aku membuka mata, dan seketika bakso yang tadi sangat menggiurkan berubah menjijikan. Berlendir, banyak belatung, dan cairan kehijauan. Aku bergumam, apaan ini? Nafsu makan yang tadi meronta-ronta hilang seketika. Aku ngerasa mual kepingin muntah, gak kuat sama bau busuknya. Akhirnya aku putuskan untuk keluar dari warung tersebut. Tidak lama kemudian aku diteriaki sama yang punya warung. Bayar, belum bayar udah mau kabur. Aku pun berkata, maaf mas, aku kebelet mau ke WC. Gak niat kabur kok, itu baksonya aja belum dimakan. Dan si mas pun berkata, wah lah kebelet toh. Ya sudah, sini ikut mas, kalau mau ke WC tak tunjukin. Akhirnya dengan langkah gontai aku ikutin saja si masnya. Aku tidak henti-hentinya ngedumel dalam hati. Sudah lapar, bakso berubah haluan, disuruh bayar pula. Nasib. Belum apa-apa sudah ngerepotin aja. Setelah ditunjukkan keberadaan WC yang ternyata ada di dalam warung, yang mengarah ke dalam gang, di mana diharuskan melewati dapur. Dan tidak sengaja pas lewat dapur, aku bisa melihat si dia.
Ternyata dia biang keroknya, seekor buto ijo yang lagi meludah dan menjilati mangkok yang belum dicuci. Kampret, pantesan berlendir bau busuk. Lah, kuahnya terbuat dari liurnya si bangke busuk. Aku dikagetkan oleh tepukan di pundakku. Aku tersentak kaget. Kamu siapa? Kata orang itu. Maaf bu, aku numpang ke WC dan si emas di depan nunjukin ke arah sini. Malah nyasar ke dapur, jawabku sekenanya. Si ibu itu bilang, oh mau ke WC toh? Ya sudah, itu WC-nya paling pojok. Aku bilang, maaf ya bu udah ngerepotin. Ibu berkata, iya gak apa-apa, sok aja kalau mau ke WC. Dan aku tidak lupa mengucapkan terima kasih. Setelah dari WC, aku membayar makananku yang belum dimakan dan kembali ke depan terminal. Aku duduk termenung di samping pohon yang cukup rindang, sambil nahan si perut yang sejak dari tadi komplain karena belum sempat diisi. Tiba-tiba aku mendengar suara yang cengengesan, tanpa wujud, cuma suara saja. Emang enak kan? Sudah dibilangin jangan makan di situ. Ngeyel sih, rugi kan jadinya. Ini Ayu kan? Siapa lagi? Lah, kenapa lu nggak bilang kalau mereka pakai pesugihan? Wah, asem. Aku nggak asem, wangi tahu. Bodoh amat, kataku. Dasar, kemana aja? Kau baru nongol. Maaf, iya deh, maafin aku. Ada urusan dulu, makanya nggak bisa nemenin kamu. Urusan? Emang urusan apa? Emang di duniamu saja yang selalu repot sama urusan yang gak penting. Di alamku juga sama kali, malah lebih banyak dan rumit. Iya deh, paling ngejar si Mas Wowo, kataku. Enak aja, jin macam dia gak level. Aku tuh habis reunian sama teman aku dan ngerencanain masa depan aku. Seketika aku pun terbahak ketawa sendirian, sampai-sampai diliatin orang banyak. Pas aku menyadari, aku terduduk malu. Nanti disangka aku stres lagi. Untung saja aku bicara lewat batin. Ya, si dia temen goibku, temen beda alam, teman sejak masih sekolah SD kelas 4 dulu. Kanjeng Ayu atau Rahayu, aku suka panggil dia Ayu saja. Temanku ini paling rese, centilnya kebangetan, tapi dia baik, cantik banget. Terkadang aku ngerasa iri sama kecantikannya. Untung saja aku cewek. Kalau cowok udah jatuh cintrong dibikin baper. Walaupun dia jin tapi baik. Dia itu manja banget. Dia jin dari golongan muslim. Dia selalu mengingatkanku untuk jangan lupa sholat, perbanyak zikir, dan doa sama yang kuasa. Dia juga sering bantu aku di saat aku membutuhkan bantuannya. Kelebihan yang aku punya, entah faktor keturunan atau diturunkan, yang pastinya hanya kelebihan yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta. Yang pastinya aku bukan indigo, melainkan jomblo abadi. Tapi aku gak ngerasa indigo, mungkin sedikit kelebihan. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya HP ku berdering. Setelah aku angkat, Agus. Hai, kamu di mana nih? Udah di depan. Waalaikumsalam, Sampai segitunya, sampai lupa ucapin salam. Maaf, ya. Assalamualaikum Aisyah. Kamu di mana, Dek? Di belakangmu, Seketika Agus berbalik dan menghadapku. Aku pun tersenyum, tapi yang aku lihat kok malah bengong. Apa kesambet kali ya? Seketika aku mendengar suara batinnya yang sangat mesum. Gak tahan lagi dengan gumamannya, aku pun berteriak. Woi, natap sih natap, gak sampai segitunya kali. Kayak orang kesambet aja tahu. Dia pun tersadar dan salah tingkah. Enggak, cuma pangling aja. Lama ya kita nggak ketemu. Dulu tinggi kamu masih sepinggang AA. Lah kok sekarang kita sama ya tingginya. Dulu kamu dekil, kucel, kayak lapel. Aku bergumam dan dibikin kesel sama orang satu ini. Enak aja aku disamain sama lapel. Dia melanjutkan ocehan yang tidak jelas itu. Kok bisa ya kamu secantik ini, Aisyah? Apa? Udah ngegombelnya? Udah apanya, Ngegombelnya. Serius, ngomong. Bodoh amat, udah sore nih, mana perut lapar lagi. Ya udah, traktir deh, makanan enak, mau nggak? Boleh, ayo cepet jalan.
Iya bawel. Dalam hatiku berkata, lumayan nih makan gratis. Tapi apabila ditatap, ganteng juga aku ini. Tapi sayang otak mesum, harus jaga jarak. Walau AA dari satu nenek, tapi beda abah. Tapi kita jarang ketemu dan gak boleh terlalu dekat. Ya bukan suuzon sih, emang kenyataan otaknya mesum. Kalau aku gak ada kemampuan membaca pikiran, orang pasti gak bakal tahu orang itu gimana, baik apa punya niat jahat. Terkadang aku selalu diuji kesabaran untuk menahan emosi biar gak kepancing. Di saat aku yang harus mendengarkan orang terdekat mencibir tentang aku, walaupun bukan keluar dari mulut, melainkan dari hati mereka, itu lebih sakit. Gak sama dengan kenyataan di mulut manis, di hati pahit. Ya yang namanya manusia, dibilang punya kelebihan, tapi sebaliknya, kekurangan dalam diri. Ya dibilang punya kemampuan, tapi tidak berdaya dengan kemampuan itu sendiri, terlalu banyak kelemahan. Dan Agus membawaku ke sebuah kedai di pinggir jalan yang banyak aneka makanan, ada nasi rames, sate, mie ayam dan soto. Wah mantep pokoknya. Seketika rasa laparku muncul lagi setelah rasa mualku hilang. Tapi tunggu, aku edarkan pandanganku. Aku takut kejadian lagi, tapi aku bersyukur aman. Akhirnya singkat waktu setelah selesai makan, aku bergegas menuju kediaman Waklis. Alhamdulillah akhirnya sampai juga, ucapku dalam hati. Tapi apa ini? Duh, sebanyak ini yang nunggu. Apa tidak salah lihat? Tiba-tiba pipiku dicubit gemes sama A Sableng. Apa sih sakit tahu? Gemesin tahu. Lah, ayo masuk, malah bengong. Tidak lupa aku ucap salam. Assalamualaikum. Dan aku mendengarkan sautan dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Aisyah udah sampai. Sini masuk. Gimana perjalanannya? Lancar, alhamdulillah, Wak. Ya sudah, kamu mandi sana, biar seger. Kamu sudah makan? Alhamdulillah udah, Wak. Oh, itu kamar kamu yang di tengah. Di rumah gak ada orang, cuman Wak sama Abah saja. Lah, kok cuma berdua saja? Emang si Agus gak tinggal di rumah? Enggak, dia mah ngekos. Soalnya mau ngumpul sama temennya. Ya sudah, sana mandi dulu. Dan aku bergegas untuk mandi. Sesampainya di depan kamar mandi, ya Allah, apalagi ini. Tadi di depan udah disambut sama kakek-kakek bungkuk yang mukanya rata. Lah ini, makin hari makin eksis saja. Mbak, minggir, aku mau mandi. Gak bosen apa nongkrong di situ? Kebetulan kamar mandinya bersebelahan sama pawon atau dapur, yang dimana dinding kamar mandinya cuma sebahu orang dewasa saja. Jadi masih ada tempat untuk naruh handuk. Lah, ini malah dipakai nangkring sama Mbak Kuntinya. Matanya menjuntai ke pipi, bau busuk dan amis pula. Seketika si Mbak ketawa. Ngeledek malah ketawa, asem. Duh, yuk ayo di mana sih? Tolong dong ajak PDKT-an si mbaknya. Biar nggak galau WC ditongkrongin. Apa nggak ada tempat lain? Gumamku. Seketika ada sekelebat cahaya kebiru-biruan yang membawa si Mbak Kunti melesat, menerobos dinding kamar mandi dan menghilang. Aku nengok ke kiri dan kanan. Kemana? Tiba-tiba terdengar suara. Lah kok dicariin? Sudah sana mandi. Lah si mbaknya kemana? Udah aku gantung di pohon pisang. Seketika aku nahan ketawa, takut Wak denger. Ayu, dasar jin sableng. Masa digantung di pohon pisang? Gimana caranya? Di malam hari aku gak bisa pejamkan mata. Aku merasa gelisah. Gak tahu perasaan apa. Gerah panasnya gak wajar. Aku coba memanggil Ayu supaya menemaniku. Rahayu, apa kau di sini bersamaku? Ya, aku di sini. Ada apa? Aku ngerasa ada yang gak beres di kamar ini. Ayu berkata, penghuni rumah ini gak suka dengan keberadaanmu dan aku. Lah terus? Tapi aku sudah bicara sama mereka. Ini cuman sementara. Selagi kamu di sini, mereka gak bakal ganggu kamu, kata si Ayu. Tapi cuma seminggu kamu boleh tinggal, karena energi yang kamu punya terlalu mengganggu mereka dan membuat mereka terancam. Lah kan aku gak ngapa-ngapain yuk. Ya itu menurutmu, Ai.
Lah terus aku harus gimana? Baiklah, aku akan coba tutup energimu, walau gak semua, biar mereka gak ngerasa terusik. Akhirnya Ayu pun membantuku, ya walaupun gak semua. Yang pastinya setelah itu aku mulai merasakan rasa nyaman di kamar yang aku tempati ini. Ya mungkin mereka gak ngerasa terancam lagi. Kata Ayu, energiku dan mereka saling berbentrokan, karena itu menimbulkan hawa panas dan tidak nyaman. Sambil menunggu panggilan kerja, karena yang ngurus semua surat lamaran A Agus, ya aku cuma bantu Uwa beresin rumah. Kegiatanku di rumah Uwa aku rasa nggak ada yang aneh sih. Cuman ya itu, tiap aku melihat ke arah yang dituju, selalu ada mereka yang menemani. Walau harus dapat tatapan sinis yang mengancam tidak suka terhadapku dari mereka yang tidak kasat mata, aku coba acukannya. Jujur teramat risih. Mudah-mudahan, ya Allah aku keterima, biar pindah saja ke kosan. Singkatnya, waktu 5 hari sudah berlalu. Aku putuskan untuk cari kos-kosan khusus untuk para wanita. Dan aku minta tolong A Agus supaya bisa bantu. Dan akhirnya dia mau bantu. Gak butuh waktu lama karena di sekitaran pabrik terdapat kos yang khusus untuk para pekerja pabrik. Tapi semakin dekat dengan jarak pabrik, semakin tinggi yang harus dibayar per bulan, sekitar 800.000. Aku hanya bisa menarik tangan A Agus untuk menjauh dari kosan itu. A Agus berkata, "Ada apa, Ai? Kemahalan ya?" "Udah tahu nanya, itu gak sesuai dengan isi dompetku. Kan kamu bisa ngekos berdua." "Ah, dengan siapa?" "Ya dengan temenmu lah, Ai. Emang mau sama AA?" "Ih, najis. Idih, gemesin aja pas bilang najis, Ai. Dasar otak mesum." "Ya udah, kita cari lagi." Akhirnya kita cari lagi kosan yang sesuai isi dompetku. Setelah 5 menit perjalanan menggunakan motor dan menelusuri tiap jalan yang tiap pinggirnya ada kebun pisang, akhirnya kita menemukan plang terima kos putri. "Wah, AA, tuh kita coba lihat apa masih ada kamar kosong." "Ya udah, ayo." Akhirnya nemu juga pintu gerbang gak ketutup. "Kita masuk yuk." Tidak lupa aku ucapkan salam. "Assalamualaikum, permisi Mbak. Mbak, apa ada orang di dalam?" "Oh, iya ada. Teteh siapa ya?" "Maaf, apa masih ada kamar kosong Mbak?" "Oh iya ada, masih 2 lagi tuh, nomor 5 sama nomor 6. "Oh dikasih nomor. Emang berapa kamar semuanya Mbak?" "Semuanya cuma 12 kamar. Dan yang di depan itu kamar Mbak sama suami dan anak. Mbak ditugaskan merawat dan menjaga." "Oh, boleh saya lihat dulu Mbak?" "Oh ya silakan." Aku mencoba melihat-lihat sekitaran kosan. Nampak biasa-biasa saja. Gak ada yang aneh, malah lebih asri dan sejuk. Tiap kamar dibikin memanjang. Dari pintu gerbang di sebelah kiri ada 7 kamar termasuk kamar Mbak kos. Dan di sebelah kanan ada 6 kamar. Dan di tengah-tengah tempat parkiran motor untuk penghuni kos. Aku telusuri tiap inci kosan. Dan di samping kosan ada kebun yang cukup luas. Ada pohon singkong, ubi jalar, dan 1 pohon jambu yang cukup besar dan kokoh juga sangat rindang. Setelah puas lihat-lihat, aku berniat untuk jadi aja kos di sini. Tempatnya strategis, ke tempat kerja deket, kalau jalan kaki paling 15 menit nyampe. Aku mulai berjalan ke depan, berjalan melewati tiap kamar. Dari nomor 6 sampai aku terhenti di pintu kamar nomor 5. Apa ini? Kenapa auranya sangat kuat? Aura kesedihan, penyesalan, amarah, dan dendam. Aura yang sangat hitam. Apa yang terjadi sebelumnya di kamar ini? Seketika pipiku dicubit. "Ayo, mulai lagi ngelamun." "AA, sakit tahu." "Ya makanya jangan bengong, kesambet baru nyaho. Gimana, mau kos di sini?" "Emang berapa, A?" "Ya makanya tanya dulu ke mbak kosnya." "Gimana teh, jadi?" "Berapa mbak per bulannya?" "Oh, cuma 400.000. Udah termasuk air sama listrik kok. Kamar mandi juga ada di dalam. Dapur umum dekat gerbang masuk teh. Mau masak apa aja bebas, cuma patungan aja untuk beli gasnya sama teman kos lain." Dan aku nyengir ke arah AA aku yang nyebelin. "AA,
Boleh bayarin dulu nggak? Ya elah, kalau ada maunya manis banget. Itu muka, gula juga kalah deh sama mukamu. Ayo bayar ah. Iya, bawel ah. Oh ya mbak, ini untuk 2 bulan ke depan ya. Aku nitip adikku. Oh ya mbak, kamar nomor berapa tadi yang kosong? Oh itu, nomor 5 sama 6 teh. Waduh, nggak mungkin kan, aku berdekatan sama nomor 5. Ya udah deh, moga nggak terjadi apa-apa. Bismillah saja. Kosan di siang hari terasa sangat sepi, mungkin lagi pada di tempat kerjanya. Kata si mbak kos, emang teteh kapan mau tinggal di sini? Aku pun menjawab, sekarang aja mbak, kasurnya udah ada kan? Ada teh, masa nggak ada? Yang nggak ada selimut aja, lemari baju ada, semua komplit kok teh. Oh ya, teteh tinggalnya di kamar nomor 6 aja ya, nomor 5 nggak disewakan. Lah kok nggak disewakan? Emang kenapa mbak? Nggak apa-apa teh, cuma keadaannya belum direnov aja, masih dalam perbaikan. Oh gitu. Terus semua kamar apa ada penghuninya mbak? Ada, mereka belum pada pulang jam segini, paling nanti sore. Dan aku pun melihat Agus telah kembali membawa tas dan selimut. Setelah tadi ia berpamitan untuk bawakan barang-barangku di rumah Uwa. Nih barang-barangmu, dan ini ada beberapa uang buat bekal kamu sementara, dan jangan lupa besok kamu interview. Dan seketika aku mangap, gak nyangka secepat itu aku ada panggilan kerja. Yang benar aku keterima. Interview D bukan berarti kamu diterima. Yah dikirain. Jam berapa Besok kesini jemput kamu, pagi jam 7. Kamu sudah harus siap. Aku pun berkata, makasih ya Setelah transaksi pembayaran usai, Agus pun pergi. Aku putuskan untuk mandi saja, lalu cari makan. Setelah aku di dalam kamar mandi, samar-samar aku dengar suara orang nyinden. Kebetulan dinding kamar mandiku bersebelahan dengan dinding kamar nomor 5. Lah, bukannya kosong itu kamar? Aku bergumam, apa jangan-jangan... Sebelum aku melanjutkan gumamanku, terdengar suara bantingan di dinding kamar mandiku yang bersebelahan dengan kamar nomor 5. Dan terdengar suara jeritan meminta ampun. Bukan hanya itu, aku juga mendengar suara seorang pria yang sedang memarahi si wanita yang sedang merintih kesakitan. Lah, kok bisa? Bukankah ini kosan putri? Kenapa ada suara cowok? Aku bergegas membereskan mandi singkatku karena saking penasaran dengan apa yang telah terjadi. Aku keluar kamar dengan masih memakai handuk. Ceritanya sih mau nguping. Setelah aku berada di depan pintu nomor 5, senyap, hening, gak ada suara apapun. Lah, yang tadi bertengkar siapa tuh? Duh, bikin parno aku aja. Seketika aku dikagetkan sama mbak kos. Teh? Sambil nyolek lenganku. Aku terlonjak kaget. Astagfirullah mbak, kok ngagetin sih? Untung handukku gak melorot. Si mbak cekikikan. Lah habisnya teteh lagi ngapain di situ sambil pakai handuk pula? Enggak mbak. Oh mau tanya, dulu kamar ini apa ada yang nempati? Aku melihat kekhawatiran di raut muka si mbak. Mbak lagi mikirin apa? Dia gak bicara, malah mengalihkan pandangan dariku dan bergegas pamit, katanya mau masak. Ya sudah, aku gak mau maksa. Tapi kok heran, mau aku baca pikirannya, kok berkabut, gak jelas, samar-samar. Gagal deh cari informasi. Setelahnya aku kembali ke kamar untuk bersiap cari makan, tapi hawa ngantuk datang melanda. Sangat berat mata ini, dan pada akhirnya aku tertidur pada jam 4 sore. Aku mengerjap-ngerjapkan mata, di mana aku masih di kamar, tapi tunggu siapa yang lagi bertengkar. Dan aku pun terbangun dari pembaringanku menuju di mana suara pertengkaran itu berada. Dan aku coba keluar dengan menarik gagang pintu. Aku kaget lah, ini kamarku kan, ini depan kosku, tapi kenapa agak berbeda? Sebenarnya aku lagi ada di mana? Suara pertengkaran itu masih ada dan makin jelas aku dengar. Dan aku lihat sekeliling, sepi, gak ada orang. Aneh. Apa penghuni kos belum pulang? Ini kan sudah malam. Aku dikagetkan dengan suara bantingan dari kamar nomor 5.
Astagfirullah, suara apa tuh? Aku coba mendekati pintu kamar itu. Aku melihat dengan jelas ada dua insan yang lagi adu mulut di ruangan itu, dan aku pun menyimak pertengkaran itu. Tapi seolah-olah mereka berdua tidak menghiraukan kehadiranku. Mas, jangan lakukan itu kepada aku, Mas. Ampuni aku. Bangsat, kau hianati cintaku. Kau lebih memilih dia daripada aku. Mas, aku bisa jelasin, Mas. Aku tidak seperti yang kau lihat itu. Semua gak benar. Kau pikir aku goblok? Di depan mata kau bercumbu dengan dia. Kurang bukti apa lagi, Nis? Kau ngaku hamil, dan kau kepingin aku tanggung jawab. Siapa cowok yang bersamamu? Siapa? Jawab. Apa dia yang telah menghamili kamu? Dan kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Bangsat. Aku tersentak setelah melihat pria itu menyiksa dan memukuli si wanita itu sampai tidak berdaya. Tidak sampai di situ, si pria seakan kesurupan. Di tangan kanan sudah menggenggam sebuah pisau dapur. Tidak disangka, menggorok pisau itu di leher si perempuan, dan terdengar leguan si wanita tersebut sampai mengembuskan nafas terakhir. Badanku terasa kaku, sampai meneteskan air mata, tidak bisa berbuat apa-apa. Pandanganku buram, perlahan menghitam. Aku tidak sadarkan diri. Samar-samar aku melihat orang menjerit. Seketika aku langsung terbangun dan melihat setiap penjuru kamar. Gelap, aku meraba-raba mencari keberadaan HP-ku hingga pada akhirnya aku ketemu dan aku melihat layar HP. Apa? Sontak aku terkejut. Jam 8 malam. Gila, ketiduran sampai malam. Ngantuk apa kebuluk sih? Kok sampai kebablas gini? Si Ayu kemana lagi? Tumben-tumbenan dia nggak ada. Apalagi ada urusan kali. Dan aku beranjak dari tempatku berbaring dan menyalakan saklar lampu. Seketika ruangan kamarku menjadi terang dan suara jeritan itu masih terdengar di telingaku. Tapi kok berasa banyak orang ya? Apa di luar terjadi sesuatu? Karena aku penasaran, akhirnya aku putuskan untuk keluar kamar dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah aku buka pintu dan aku melihat banyak sekali orang berkumpul di halaman parkiran motor. Sebenarnya ada apa? Aku masih dalam keadaan bingung saat itu. Setelah apa yang terjadi padaku tadi, entah aku bermimpi atau sebuah kilasan balik pada si korban. Entahlah. Akhirnya aku mulai bertanya kepada salah seorang di antara mereka. Hanya untuk sekedar bertanya. Kebetulan ada bapak-bapak setengah baya yang kebetulan berdiri tidak jauh dari tempatku sekarang. Pak, bapak, sini. Dan seketika bapak itu melihat ke arahku lalu berjalan menghampiriku yang masih berdiri di depan pintu kamarku. Aku mulai bertanya, maaf pak, itu ada apa kok rame? Dan kenapa wanita itu menjerit? Si bapak pun berucap, anu, itu ada penghuni kos yang kesurupan teh. Semenjak dari pabrik tadi sore masih belum sadar, padahal sudah dipanggilkan orang pintar juga. Apa sudah dipanggil Pak Ustadz? Sudah, tapi masih juga belum sadar, kata bapak itu. Lah, kok bisa sampai kesurupan pak? Si bapak berucap, entahlah neng, ini mah sudah biasa terjadi. Seketika aku terdiam, merasa heran dan aku pun bergumam. Apa? Apa katanya? Sudah terbiasa terjadi. Apa aku gak salah? Dan aku berucap lagi. Terus itu gimana? Gak bisa ya diusir. Kan kasihan si gadis itu pasti sangat kelelahan. Dan si bapak itu bilang, bapak gak tahu neng. Sambil tersenyum terus si bapak itu berkata lagi, kan sudah ada orang pinter sama Pak Ustadz yang bantu. Kita lihat saja neng gimananya. Aku cuma bisa manggut-manggut sambil mikir, kok bisa ya? Padahal setauku kosan ini banyak penghuni dari alam lain. Lah kalaupun ada yang kesurupan dibawa ke tempat ini, pasti gak bakal dibiarin memasuki wilayah kekuasaan mereka. Sambil aku bergelut dengan pikiranku, aku mendengar Pak Ustadz tidak henti membacakan doa dan berzikir. Tapi wanita itu hanya bisa menjerit, tidak mau keluar dari raga si wanita tersebut. Seharusnya sesosok yang merasuki si wanita itu tidak akan bisa ke tempat ini. Penghuni di sini banyak dan auranya sangat negatif. Tapi ini malah diam saja. Apa kekuatan mereka ada di bawah jin yang merasuki raga si perempuan itu? Sekuat itukah? Mungkin saja, bisa jadi.
Akhirnya aku nunggu sampai 30 menit suara wanita itu masih dengan keadaan mengamuk dan gak henti-hentinya berteriak dan mengoceh yang tidak jelas. Duh, kasihan juga. Apa perlu aku bantu? Ntar orang anggap aku apa? Pasti dicibir lagi. Tapi bodoh amatlah, yang penting keselamatan gadis itu dulu. Dan akhirnya aku putuskan untuk membantu, tapi terlalu banyak orang. Gimana ya? Supaya mereka pergi terlebih dahulu dan harus memikirkan sebuah siasat. Aku cari Mbak Dewi, siapa tahu bisa bantu, dan akhirnya ketemu. Mbak Dewi, sini. Teteh, kok baru kelihatan? Ketiduran, Mbak. Oh ya, boleh minta tolong. Di sini ketua RT di mana, Mbak Dwi? Lah buat apa cari Pak RT? Nah tuh orangnya ada di situ. Aku senang orang yang dicari ada di hadapanku. Seketika aku pun bersorak-sorai. Jadi gak harus capek nyari Pak RT. Boleh dipanggilin gak, Mbak? Lah emang ada urusan apa? Udah panggilin saja, ada hal penting, tolong ya, Mbak. Ya sudah, bentar ya. Akhirnya Mbak Dewi mau juga untuk panggilin ketua RT. Pak RT, maaf ganggu, ada yang kepingin ketemu Pak RT. Siapa Mbak yang kepingin ketemu? Itu anak kosan, katanya ada hal penting, cuma sebentar. Oh, ya sudah, mana orangnya? Dan aku pun tersenyum ramah setelah Pak RT mendekat ke tempatku berada. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya, boleh aku minta tolong kepada Bapak? Waalaikumsalam. Emang mau minta tolong apa, Neng? Gini Pak, kalau diperkenankan, boleh nggak orang-orang yang ada di sini disuruh bubar terlebih dahulu, dikarenakan terlalu rame. Insya Allah saya bisa bantu Pak RT. Bantu apa, Neng? Menyembuhkan dia yang lagi kesurupan, Pak, ucapku. Oh ya Mbak Dewi, siapa nama orang yang kesurupan itu? Itu namanya Neng Winda, Teh. Jadi Neng ini mau bantu, emang bisa? Pak RT seolah gak yakin dan meragukanku. Tapi aku berusaha meyakinkannya. Aku berucap, Insya Allah, atas izin Allah Pak, kalau dibolehkan silakan suruh bubar saja. Maaf sebelumnya, bukannya saya bermaksud mengusir. Ya sudah, sebentar, Bapak akan usahakan. Pada akhirnya Pak RT pun berusaha menjelaskan kepada orang-orang itu. Bapak, Ibu, mohon maaf, dikarenakan sudah malam, lebih baik Bapak Ibu bubar saja. Biarkan Pak Ustadz dan Pak Somad yang mengurusnya. Ayo bubar. Seketika semua orang bersorak riuh karena tidak terima Pak RT mengusir mereka. Sudah Neng, mangga. Terima kasih Pak RT, ucapku. Nuhun sami-sami Neng. Dan aku pun mulai menghampiri kamar nomor 10 itu ditemani Pak RT dan Mbak Dewi. Mbak Dewi ini berasal dari Jawa Tengah. Beliau tinggal di Jawa Barat bersama suami dan membawa serta anak-anaknya. Dan aku pun tidak lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan disauti orang yang ada di dalam ruangan. Waalaikumsalam. Seketika wanita bernama Winda menatapku dengan tidak suka, seolah memberi ancaman, dan dia berkata, Pergi, ini bukan urusanmu, jangan ikut campur. Dengan suara wanita tua yang terdengar sangat berat. Dan dia berkata lagi, Kau jangan berani-berani ikut campur. Kalau tidak, anak ini dalam bahaya. Aku tidak ada urusan denganmu. Pergi, pergi. Dia berteriak padaku. Seketika semua orang yang ada di ruangan menatapku, meminta penjelasan dariku. Kebetulan tidak terlalu banyak orang. Yang tersisa hanya Pak Ustadz dan Pak Somad yang dibilang orang pintar. Mbak Dewi, Winda, dan teman dekatnya Winda. Terakhir aku sendiri. Kalau terlalu banyak orang itu akan mempersulitku dan terlalu berbahaya. Aku melihat kondisi Winda yang sangat memprihatinkan. Kondisi yang sangat kelelahan dan badan yang diikat oleh tambang. Dan aku pun menatap balik ke makhluk itu dan tersenyum. Ternyata yang aku lihat seekor cacing. Ya pantas aku sebut cacing. Bisa-bisanya memasuki raga yang lemah. Tapi tunggu, ada sesuatu yang baru aku sadari. Itu cuma raganya saja, sukmanya kemana? Kurang ajar. Cacing itu berucap dan tertawa. Kenapa kau baru menyadarinya? Apa yang kau cari bocah? Dan aku berucap, kenapa kau gangguin anak ini Nyai? Apa salah dia sehingga kau melepasnya? Dan sosok itu berkata, anak ini kurang ajar di tempatku. Dia tidak sopan dan membuang kotoran di rumahku.
Kejadian lagi, aku hanya bisa tarik nafas panjang. Ternyata kesalahan masih ada dalam diri manusia itu sendiri. Pantaslah siluman ular ini marah. Aku tahu kau siapa. Kau bukan orang biasa, dan kau juga tahu mana yang salah dan yang benar. Maaf Nyi, aku gak bisa membenarkan yang salah, dan yang benar tidak sepenuhnya merasa paling benar. Setidaknya, berilah ampunan pada gadis itu, dan aku meminta maaf atas keteledoran temanku itu, Nyai. Tidak akan aku lepaskan. Akan aku bawa Sukma gadis ini untuk aku jadikan budak di istanaku. Dan aku berucap, aku tahu Nyai, kau sengaja pakai tipu muslihatmu supaya bisa membawa anak manusia ke alammu, dan kau bisa seenaknya menjadikannya budak. Itu akal-akalan busukmu saja kan? Ya, kau benar. Baiklah, kalau begitu kau berurusan denganku Nyai, karena aku tidak akan membiarkan kau membawanya. Oh, rupanya kau menantangku. Rupanya nyalimu gede juga, bocah ingusan. Enak saja ingusan. Perasaan aku lagi gak pilek deh. Nenek belangkotan, ingusan dari mana? Upilan juga enggak ada. Rabun ya matamu. Apa enggak kebalik, Nek? Kau itu yang ingusan berlendir di mana-mana. Jorok, bau anyir pula, mirip cacing kepanasan. Kurang ajar. Aku bukan cacing yang kau panggil seenaknya saja. Aku Nyai Werling, penguasa Gunung Asepan. Akan aku balas penghinaanmu. Seketika Nyai Werling terpisah dari raganya Winda. Ternyata siasatku berhasil. Itu yang aku mau, supaya kau keluar dari raga gadis itu dengan memancing amarah siluman itu. Sebelum tadi aku memasuki kamarnya Winda, aku telah berpesan kepada Pak RT supaya melingkari diriku dan diri Winda dengan garam, dan jaga raganya jangan sampai ditinggal, dan jangan banyak bertanya. Jangan coba menyentuhku apapun yang terjadi sebelum kesadaranku kembali. Itulah pesanku. Pada akhirnya Nyai Werling mencoba menghajarku dengan gibasan ekor ularnya. Seketika aku bergegas duduk bersila dan membaca ajian pemisah raga dan sukma, atau bisa dibilang merogoh sukmo. Setelah raga dan sukmaku terpisah, aku berada di suatu tempat yang sangat asing bagiku. Tapi sebelum dimulai pertarungan, Eyang Raksa datang menghampiriku dengan perwujudan harimau yang sangat besar dengan auman yang sangat keras. Aku berucap, Eyang Raksa kok di sini? Seketika Eyang merubah wujudnya menjadi kakek berjenggot putih dan berkata, siapapun yang mengganggu keturunanku akan berurusan denganku. Dan tidak lama dari itu, Rahayu pun ikut hadir di sampingku. Dan seketika Nyai Werling berucap setelah melihat Ayu, rupanya kau bersekutu dengan bangsa manusia Putri Mayangsari. Dan aku melirik ke arah Ayu yang berada di sampingku. Apa benar itu nama Ayu di alam lain? Apa dia seorang putri? Dan Ayu pun berucap, rupanya kau sangat mengenaliku Nyai. Kau salah, aku tidak bersekutu dengan manusia. Aisyah adalah temanku sejak kecil. Di sini tidak ada tuan atau budak. Aku hanya berteman. Sosok itu berucap sambil tertawa. Tidak mungkin, pasti kau mengharapkan sesuatu darinya. Bukankah begitu putri? Lah, aku dibuat bingung apa maksudnya. Seketika Nyai Werling mengubah wujudnya menjadi ular yang sangat besar dengan kepala ular yang mengarah kepadaku. Serentak Nyai Werling bertindak dengan cepat menuju ke arahku dengan mulut yang sudah terbuka lebar. Karena aku belum siap dicampur kaget, aku hanya bisa diam pasrah. Tapi Eyang tidak tinggal diam. Leher sang ular dicengkeramnya kuat sampai terpental jauh, dan aku lihat siluman itu mencoba membelit Eyang Raksa. Sebelum Eyang Raksa menyengkeram leher siluman itu, dengan jarak 2 jengkal lagi, mungkin aku sudah ada di dalam perutnya sekarang. Tapi untungnya Eyang dengan sigap menghadang siluman itu sampai aku gak jadi dimangsa, dan aku bergumam, Alhamdulillah ya Allah, aku masih dilindungi. Dan Ayu berkata, Aisyah, kau mau cari mati? Kenapa gak melawan? Aku cuma bisa nyengir. Saking soknya sampai gak tahu harus ngapain. Maaf yuk, aku kaget. Ayu berkata, ya sudah, lebih baik kita cari Sukma Winda temanmu sebelum terlambat. Jikalau pagi telah datang, Sukma temanmu tidak bisa balik lagi ke raganya. Dan aku sempatkan untuk melihat Eyang dan berkata, tapi Eyang,
Sudah pasti Eyang bisa mengatasinya. Sebelum aku dan Ayu berangkat, ada sosok yang datang menghadang langkah kami berdua. Ternyata Ki Guntur bersama 2 pengawalnya. Kalian berdua jaga Tuan Putri dan Aisyah, perintah Ki Guntur kepada kedua pengawalnya. Bantu aku untuk mencari Sukma yang ditahan, biar aku yang bantu Eyang Raksa. Baik Ki, kata kedua pengawal itu. Mari Tuan Putri. Wih, Tuan Putri nggak tuh? Perasaan aku suka panggil dia Ayu Sableng deh. Ternyata Tuan Putri yang terhormat, kataku sambil berjalan. Bukan, tapi melayang, dikarenakan posisiku cuma berwujud Sukma. Sambil bergumam tidak jelas, tiba-tiba kepalaku kena getokan dari si Ayu Sableng. Bukan, Tuan Putri. Aduh, sakit, kataku. Ayo kampret, apa sih pakai getok kepalaku, sakit tahu. Dan Ayu berkata, jaga itu mulut, katanya. Lah, emang kenapa? Sambil melirik matanya yang kesal melihatku. Aku cuma nyengir melihat mukanya yang cemberut. Ya maaf deh Tuan Putri yang terhormat. Dia malah makin masem mukanya. Apa mau diketok lagi? Jangan deh, cukup kok. Aku baru sadar dia bisa baca pikiranku. Setibanya di gunung tempat Nyai Werling berada, kami sudah disambut dengan para pengawal istana. Mereka mencoba menyerang kami, namun kami kalah jumlah. Hingga akhirnya Ayu memanggil Panglima dan pasukannya untuk menyerang. Aku cuma bisa bersembunyi. Bukan gak mau bantu sih, tapi takut dikuliti. Nanti apa kata emak? Kalau pulang lihat anaknya yang imut dijadiin perkedel, kan gak lucu. Tidak begitu terlihat jelas di dalam pertarungan. Mereka baku hantam. Aku hanya kagum melihat Ayu teramat lincah menghindar dari setiap serangan dan pukulan dan hantaman benda tajam. Dengan gemulainya Ayu menggerakkan tangan dan pusaka yang dia bawa. Teramat sangat lincah mempermainkan lawan. Sekelebat cahaya kebiruan dari pusaka yang Ayu bawa, sudah banyak pasukan dari lawan yang Ayu kalahkan. Tapi tunggu, ada satu yang menarik perhatianku. Apa itu? Tinggi, besar, dan teramat kuat di antara yang lain. Tapi kalau boleh aku tebak, energinya positif, berarti bukan sebuah ancaman. Aku rasa makhluk itu ada di pihak kami. Aku cuma cari kesempatan dalam kesempitan. Aku coba menelusuri sekeliling istana, siapa tahu ada celah untuk menerobos masuk. Dan tidak disengaja, ada prajurit yang tergeletak. Aku ambil aja tombak dan baju perang dan penutup kepalanya. Tapi kok bentukannya kayak cepak mangkok gini ya? Duh, bikin aku panik saja sih. Gak jadi deh. Tadinya aku mau menggunakannya untuk penyamaran, dan sesaat suara pertarungan pun sudah usai. Lah, kok sepi? Pada kemana? Siapa yang menang? Apa aku kelamaan sembunyi kali? Seketika ada yang mencengkeram baju belakangku sampai diangkat ke atas. Aku coba meronta-ronta, tapi cengkeraman tangan itu terlalu kuat dan gak mau lepas. Tapi aku gak bisa lihat wajahnya. Siapa sih? Tapi energinya yang aku rasa sama seperti Ayu. Aku teriak lepas-lepas, dan gak lama Ayu datang. Lepas, dia temanku. Seketika aku dihempaskan ke tanah yang cukup tinggi. Seketika aku teriak mengadu. Aduh, emak, pinggangku sakit. Ayu datang menghampiriku dan berkata, kamu tidak apa-apa kan, Ay? Kelihatannya gimana, Yu? Ayu pun tertawa. Ngeledek nih ceritanya. Kok malah ketawain sih? Sakit tahu. Aku khawatir jika Sukmaku terluka, ragaku juga bakal kena imbasnya. Moga gak terlalu parah, gumamku. Dan Ayu pun berucap, iya maaf. Buruan, kita cari Sukma temanmu. Tunggu, siapa sih yang angkat aku? Biar aku bikin perhitungan. Pas aku berbalik ke belakang dan menatap sosok yang tadi mengangkatku tinggi-tinggi, ternyata gak jadi deh, ucapku menggantung. Dan Ayu pun berkata, kenapa? Katanya mau bikin perhitungan, ayo lakukan. Enggak, Yu, lupain aja. Ayo buruan, kita cari Sukma temanku. Dan aku dibantu oleh Ayu untuk berdiri. Kami maju melangkah ke dalam istana dan mencari di mana keberadaan Sukma temanku itu. Sambil melangkah, aku berpikir, kalau aku bikin perhitungan sama sosok itu, yang ada aku jadi perkedel goreng. Aku lihat muka si Ayu yang lagi cengengesan, dan aku pun berkata, kenapa ngetawain? Si Ayu bilang,
bukan perkedel, tapi tahu gejrot. Kampret, temennya terluka diketawain. Ternyata yang Ayu tadi panggil adalah Rasputo, si panglima perang bersama pasukannya. Tidak lama kemudian aku berteriak, "Yuk, itu bukan?" Dan Ayu pun cuman manggut-manggut membenarkan dengan apa yang aku lihat. "Ya, itu perwujudan sukma dari temanmu." Tadi tidak sengaja aku menemukan suatu ruangan yang teramat lembab dan bau anyir, gelap, tidak layak dihuni. Dan buto itu bilang, "Jangan mendekat Tuan Putri, terdapat racun yang berbisa di dalam ruangan itu." Terus kita harus bagaimana, Panglima? "Serahkan padaku, Putri." Entah apa yang buto itu lakukan sehingga ruangan yang lembab, mencekam, seketika berubah seperti sel tahanan. Biasa, ilusi, kataku. "Benar, itu sebuah ilusi, tipu daya makhluk seraka. Hai, ini tugasmu untuk mengembalikan secepatnya ke raganya. Kita tidak punya banyak waktu, cepat." Iya, aku tahu." Singkat waktu, aku pun membawa sukma yang teramat lelah terdapat siksaan sebelumnya. Aku mencoba mengalirkan energi ke dalam sukma itu supaya tidak terjadi sesuatu, setidaknya pas dimasukkan ke dalam raga. Dia tidak dalam kondisi sekarat. Setelah merasa cukup, aku membawanya ke raga di mana aku melihat Pak RT, Mbak Dewi, Pak Ustadz masih menunggu kedatanganku. Aku tersadar karena mereka tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Setelah aku mengembalikan sukma Winda, aku pun bergegas kembali ke ragaku. Dan perlahan aku coba menarik napas karena sangat sesak aku rasa. Duh, badanku terasa kerem, pegal, padahal nggak ikut bertarung, tapi kok berasa sakit semua ya. Seketika aku mendengar semua orang yang ada di ruangan mengucap hamdalah. "Alhamdulillah." "Teh, kamu gak apa-apa kan?" kata Mbak Dewi. "Enggak, Mbak Dewi, emang aku kenapa?" "Itu loh Teh, mulutnya ngeluarin darah." Seketika aku mengusap bibirku menggunakan punggung tangan. Dan benar saja, darah segar yang ada di punggung tanganku teramat banyak. Tidak hanya itu, di baju yang aku kenakan terdapat noda darah. Lah kok bisa? Padahal aku gak ikut pertarungan tadi. Kok bisa sampai berdarah? Dan seketika aku teringat kalau aku tadi sempat diempaskan oleh buto panglima perang. Duh, pantesan pas masuk ke ragaku terasa sesak napas, terasa sakit dan dadaku terasa nyeri, gumamku dalam hati. Teh bener kamu gak apa-apa? Mau diperiksa nggak? Takut terjadi sesuatu." Dan aku berkata, "Gak usah Mbak, aku baik-baik saja." Seketika aku merasakan energi hangat yang menjalari tubuhku. Aku tersenyum. "Rahayu, kau kak itu?" Aku berucap terima kasih. Bodoh, segitu saja gak bisa jaga diri si Ai. Dan aku mencoba memanggilnya. Aku berkata, "Apa Winda akan baik-baik saja?" Lama Ayu terdiam. Aku rasa dia sedang fokus mengalirkan energinya. Dan aku memanggilnya kembali. "Rahayu." "Apa? Udah diam. Aku coba pulihkan tenagamu biar napasmu gak tersumbat. Aku merasa lega. Kau baik-baik saja yuk. Aku gak bakal biarkan teman kecilku terluka Ai. Kau tahu itu kan. Walau kau susah diatur, keras kepala, tapi aku tetap temenmu Ai." Sambil aku pejamkan mata, aku mencoba untuk mengatur pernapasanku dan menyatukan energi Ayu dengan energiku untuk mempersingkat pemulihan. Setelah aku terdiam 5 menit, aku baru membuka mataku. Terlihat kecemasan di mata mereka yang melihatku terdiam. Dan aku pun tersenyum dan berkata, "Aku gak apa-apa, insya Allah semua akan baik-baik saja. Mbak, boleh minta air putih?" Aku menunggu Mbak Dewi membawakan air. Aku coba untuk membersihkan diri dari noda darah yang ada di bajuku. Setelah selesai, aku coba berikan air itu supaya Winda meminumnya. Setelahnya, Winda pun tersadar. Seketika dia memelukku sambil menangis dan berkata, "Terima kasih Teh, terima kasih, maaf atas keteledoranku. Aku yang salah Teh, maaf, aku sangat takut. Aku gak mau dibawa lagi sama siluman itu Teh. Tolong aku gak mau disiksa seperti binatang." Sambil menangis sesekukan. Aku coba untuk menenangkannya sambil aku elus punggungnya supaya dia merasa aman. Dan berucap, "Sudah, itu tidak akan terjadi lagi. Asal kamu mau berjanji tidak sompral, jaga perilakumu dimanapun, dan jangan buang sampah sembarangan. Bagaimanapun, kita hidup berdampingan." "Iya Teh,
Akan aku ingat selalu pesan dari Teteh, jawab Winda. Setelah itu aku biarkan Winda beristirahat. Dia teramat lelah dan ditemani Mbak Dewi di sisinya. Pak Ustadz dan Pak RT sudah pergi terlebih dahulu. Pak Ustadz yang mengajarkan anak-anak di sekitaran yang mengajarkan tentang agama. Beliau aku lihat tidak ada kemampuan untuk hal berbau klinik. Beliau tidak mempunyai amalan atau ilmu yang berhubungan dengan alam gaib. Tapi aku beruntung bisa mengenal beliau. Wejangan yang beliau berikan kepadaku mengingatkanku sama bapak di kampung. Singkat waktu aku pun melihat jam di HP-ku jam 2 malam. Aku bergegas menunaikan sholat malam dan dilanjut berzikir. Dan tidak terasa aku berada di padang rumput yang indah dan sejuk. Aku berkata, "Di mana lagi nih? Kan aku gak baca mantra pelepasan roh sukmo. Kok berada di tempat ini?" Seketika aku mendengar seorang berdehem. Dan aku berbalik. Eyang Raksa, Aki Guntur, kalian kenapa di sini? Apa kau sudah menguasai ilmumu, Cuk? Ilmu? Ilmu apa, Eyang? Aji Chandra Birawa masih dalam proses, Eyang. Kau tahu, Cuk, ajian itu untuk apa? Untuk keperluan cari bantuan teman dari bangsa jin, Eyang. Ilmu apa lagi yang sedang kau pelajari, Cuk? Ajian Braja Musti. Apa kau sudah menguasainya? Belum. Sambil aku menunduk lesu. Apa kau tahu kegunaan ilmu itu? Ilmu pukulan api, Eyang. Terus ilmu apa yang sudah kau kuasai? Ajian sambar angin. Apa kau sudah bisa menggunakan ajian itu? Sedikit, tapi aku akan berusaha, Eyang. Dan ajian pemagar diri untuk melindungi diri setelah kita meninggalkan raga saat merogoh sukmo. Aku masih dibantu sama Rahayu. Cu, Eyang berharap yang terbaik untukmu. Rahayu tidak selamanya ada di dekatmu. Setidaknya kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Dan jangan sampai kamu tergantung pada Rahayu. Semua makhluk punya urusannya masing-masing. Apa kamu mengerti? Aku hanya tertunduk lesu. Jujur, jika bisa memilih, aku kepingin jadi gadis biasa saja. Cuk, kau dilahirkan dengan kelebihan yang tidak semua orang miliki. Eyang tidak ingin kejadian tadi terulang. Bagaimanapun, kau harus bisa melindungi dirimu sendiri. Ayu tidak selamanya ada di sampingmu. Apa bisa dimengerti? Dan satu, mintalah kepada Sang Maha Pencipta, Allah, supaya kamu selalu dalam lindungannya. Dan ingat, perbaiki lagi sholatmu. Kuatkan lagi imanmu. Ilmu bukan segala-galanya, Cuk. Itu sekedar perantara untuk melindungi dirimu, dan itu hanya titipan semata. Eyang pamit. Ayo kita minum kopi kesukaanmu. Tunggu, kenapa Aki Guntur ikut sama Eyang Raksa? Emang ada urusan apa? Tadinya aku ikut ke sini mau memberikan cendramata pusaka kepadamu karena ilmu masih cetek, gak jadi. Alah, alasan, gumamku. Aku menghela nafas berat. Oh ya, Cu, terakhir kali kapan kau puasa muti? Ilmu yang kau pelajari harus dengan niat dan keyakinan. Berpuasalah, karena dengan kau berpuasa kau bisa menahan hawa nafsumu, Cu. Aku lupa kapan terakhir kali aku menjalankan puasa muti. Dan Eyang cuma bisa geleng-geleng kepala melihatku yang tidak bergeming. Aki Guntur hanya tertawa melihatku yang gelagapan. Lihat keturunanmu, susah diatur, keras kepala. Apa benar dia keturunanmu, Eyang? Eyang pun berkata, menurutmu, Ki? Ya dialah keturunanmu, Eyang. Dan Eyang pun tertawa. Ya, dia memang cucu buyutku. Eyang pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seketika aku tersadar dari tempat dudukku yang masih ada di atas sajadah. Karena badanku merasa letih dan aku melihat sudah jam 4 subuh lewat 15 menit, aku bergegas sholat subuh. Setelahnya karena lelah yang kurasa sangat mendera, akhirnya aku tertidur. Aku rebahkan badanku di kasur dan terlelap. Seketika terdengar bunyi ketokan di pintu. Tak tak tak, tak tak tak. Dan aku masih bergeming. Suara ketokan itu terdengar lagi, sangat mengganggu di telinga yang mengharuskan aku bangun. Siapa? Ucapku. Woi, masih molor? Cepet kamu, hari ini interview, kata Agus. Seketika aku melonjak kaget. Aku lupa kalau hari ini aku harus interview. Iya bentar.
Aku pun membuka pintu kamarku. "Buset dah ini anak, masih kusut," kata Agus. "Kayak baju belum digosok aja." "Lah, kok belum siap, Ay? Pasti belum mandi." Aku cuma nyengir. "Iya, maaf kesiangan." "Ya udah, sana mandi dulu. Aku tunggu di depan, cepet." Bergegas aku mandi, super kilat dan berpakaian rapi, memakai celana hitam dan kemeja putih. Rambut aku ikat satu tanpa harus dipoles, yang pasti fresh. Aku pergi menghampiri Agus yang masih setia menungguku di depan kos, dan gak lupa aku kunci pintu. Singkat waktu, sekarang aku berada di ruangan yang cukup luas. Aku dan karyawan yang sama sepertiku lagi nunggu namanya dipanggil untuk interview. Sambil aku nunggu panggilan, ternyata kalau dilihat mata batin, banyak juga penunggu ruangan ini. Bermacam rupa dan bentuk, sangat unik dan menarik. Dan satu yang menarik perhatianku. Di sudut dekat ruangan yang bertuliskan gudang, permen sugus dengan berbalut kain lusuh, bola mata cukup besar, muka gosong, dengan rongga hidung yang bolong sedang menatapku. Dan seketika semua makhluk yang ada di ruangan menyadari kalau aku memperhatikan mereka. Seketika aku baca ajian Chandra Birawa supaya mereka tidak menganggap aku sebuah ancaman. Dan aku berkata dalam batin, "Aku tidak akan mengganggu, dan aku bukan lawanmu, melainkan kawan." Duh, kalau dipikir-pikir, oke juga aku berkawan sama Demit. Tapi demi keamanan bersama, jangan sampai gara-gara ulahku semua yang ada di sini kena imbasnya. Aku mulai bete. Waktu terasa berhenti dikala saat ngantuk mendatangi. Lalu ada bisikan di telinga, "Awas, jangan sampai lengah dan pertahankan kesadaranmu." Aku menyadari itu suara Ayu dan aku berkata, "Iya yuk, kamu habis dari mana?" Dia pun menjawab, "Aku habis melihat pemandangan." Duh, gayamu yuk pemandangan. Pemandangan apa? Seru nggak? Kok aku nggak diajak? Dan Ayu pun berkata, "Ini bukan waktunya bercanda, ini serius. Ku ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah. Di sini tidak aman. Banyak roh penasaran, terutama yang masih belum tenang." Lah, emang mereka kenapa? "Mereka mati penasaran." "Jangan ngadi-ngadi deh yuk, nggak lucu." "Jangan bohongin dirimu sendiri, Aisyah. Kau nggak lihatkah? Mereka tidak bisa pergi dari tempat ini karena mereka terikat perjanjian. Dan satu yang harus kau tahu, sebagian tempat ini adalah pemakaman yang belum sempat dipindahkan oleh perusahaan pabrik. Dengan disengaja, mereka tidak memindahkannya, terutama di belakang gedung yang paling dekat dengan kantin. Lokasi itu semua bekas pemakaman." Aku berkata, "Yuk, apa tempat ini aman untukku?" "Entahlah, aku rasa kau bisa menghadapi jalan hidupmu sendiri, Ai." "Maksudmu yuk?" "Nanti juga kamu bakal secepatnya mengetahui peristiwa apa yang bakal terjadi." Singkat waktu setelah interview dan aku lulus, aku disuruh ke ruangan medikal untuk mengecek kondisi kesehatanku dan mengukur tinggi dan berat badanku. Dan aku berpikir, kenapa harus diukur dan ditimbang ya? Memangnya aku nanti ditugaskan di bagian apa? Singkat cerita, Agus datang menghampiri dan berkata, "Gimana? Lancar? Udah semua prosesnya?" Dan aku manggut-manggut saja. Agus berkata lagi, "Lah, lemes amat, belum sarapan kan? Makan yuk, biar AA yang bayar." Seketika semangatku kembali muncul. "Ayo kita makan." Sambil aku menarik lengan Agus. Dia hanya tersenyum melihat tingkahku. Sambil bergumam, "Andaikan kamu bukan keponakanku, Ai, aku mau jadi imammu." Seketika aku berhenti melangkah dan menatap ke arah Agus. Dan Agus pun gelagapan dan berkata, "Kenapa berhenti?" Kepingin aku menegur dirinya, nanti aku gak dapat makanan gratis. Ya sudahlah, bodo amat, emang aku pikirin. Sesampainya di warung nasi, aku mulai membuka obrolan dan bertanya, "Kemana pacarmu?" Seketika dia tersedak sambil batuk. Dia menarik nafas dan mengeluarkan secara perlahan. "Ya elah, sampai kesedak. Pasti banyak ya pacar sama mantannya." Dalam hati aku syukurin, emang enak kesedak nasi. Makanya jadi orang tuh harus setia. Ini mah pacar tiap belokan ada. Gumamku sambil mesem nahan tawa. Dipikir aku gak tahu apa cowok macam apa yang berada di depanku ini.
Seketika Agus mengalihkan pembicaraan. Tadi kamu ngapain aja di ruangan itu? Ya malah ngeles kayak bajai. Dan aku mulai bertanya, tadi kan aku ditimbang dan diukur tuh. Sebenarnya aku akan ditugaskan di bagian apa sih? Agus menjelaskan biasanya nggak semua orang ditimbang atau diukur. Hanya orang tertentu saja untuk dipekerjakan di tempat khusus. Apa? Khusus? Ucapku. Perasaan udah nggak enak aja ini. Emang tadi pas ditimbang berapa kilo, Ai? Aku pun menjawab, nggak tahu, lupa. Kalau tinggi badan sih itu pengukurnya yang nggak stabil. Ngaco. Lah, emang berapa? Masa tinggiku 180 cm? Agus cuma bisa tertawa terbahak-bahak. Mana ada pengukur badan ngaco. Kalau timbangan mungkin iya. Oh iya, tadi tempat khusus yang seperti apa? Iya, khusus dimana dibuat 2 shift. Seminggu shift pagi sampai sore, seminggunya lagi shift malam balik pagi. Dan gaji per bulannya juga beda. Dan terkadang yang kerja di tempat itu selalu lembur. Ya nggak tentu juga sih. Lumayan buat nambah uang saku dibanding pekerja lainnya, kata Agus. Lah emang bagian apa? Bagian pengovenan bawaan sepatu yang karet itu. Nama tempatnya Hot Fresh Technical. Dan aku pun lanjut bertanya karena masih penasaran. Lokasi gedungnya di sebelah mana? Emang berapa pekerja di gedung itu? Nanti juga kamu tahu sendiri, Ai, katanya. Yang pastinya lokasinya strategis deh, deket sama kantin. Seketika aku terkejut. Aku gak salah dengar, deket kantin. Apa mungkin kantin yang dimaksud bukan kantin yang Ayu katakan padaku? Hatiku mulai gelisah. Lah diem baik. Kenapa emang? Lagi mikirin apa? Atau jangan-jangan lagi mikirin AA ya? Idih najis. Apa gak ada yang lain apa? Kataku. Bro. Seketika aku mendengar orang yang menyapa Agus. Bro, gimana? Tugas hari ini lancar berjaya kah? Dan aku masih dengan posisi yang masih tidak karuan. Aku pun belum lihat siapa orang yang menyapa itu. Dan Agus memperkenalkanku kepada temannya itu. Aku pun tersadar dari lamunanku dan menerima uluran tangannya dan memperkenalkan nama masing-masing. Aku Aiman. Juga aku Aisyah. Dan dia terus menatap wajahku dan terdengar kata cantik. Seketika aku menarik tanganku serentak. Dan dia pun gelagapan. Dia bertanya, apa kalian sudah beres? Makanya kita ke gedung untuk melihat kerjaan apa nantinya buat kamu Aisyah. Dan aku balik menatap Agus. Dan Agus pun menjelaskan kalau Aiman ini bagian pengawas di tempat nantinya aku bertugas. Singkat waktu, sesampainya di lokasi yang dimaksud, benar saja terlalu padat dengan mereka yang berseliweran. Astagfirullah, ya Allah, hampir tidak dapat aku membedakan mana manusia mana yang bukan. Aisyah, lah kenapa kau ini? Kata Agus. Jangan ngelamun Aisyah, kata Aiman sambil menatapku. Aku hanya bisa tersenyum getir, senyum yang dipaksakan, dan aku baru teringat Rahayu kemana. Aku baru tersadar kalau Rahayu tidak di sampingku. Kemanakah dia? Sebenarnya ini bukan kali pertama untukku melihat mereka. Dari semenjak kecil aku sudah sering lihat penampakan. Tapi dulu aku gak terlalu memikirkannya. Tapi lain dulu lain sekarang. Dulu yang eksis cuma itu-itu saja. Tapi yang di depanku ini beda lagi ceritanya. Ya Allah, serasa aku berada di perkampungan demit. Tidak disangka aku bakalan kerja di tengah-tengah mereka. Dengan keadaanku bisa melihat mereka secara gamblang. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku hanya berdiri menatap ke depan dengan keadaan yang masih kebingungan. Lanjut melangkah atau mundur? Aiman dan Agus melihatku dengan keheranan. Mereka sambil menatapku dan berucap, Aisyah, kau baik-baik saja kan? Dan aku berkata, iya aku baik kok kak. Aku bergumam dalam hati untuk mencoba memanggil sobat kecilku Rahayu. Yuk, ayo. Tapi enggak direspon. Apa dia sengaja membiarkanku dalam situasi ini? Agus berucap kepada Aiman, titip Aisyah ya, aku ke tempat kerjaku dulu. Aiman pun berkata, oke bro, tenang, Aisyah aman bersamaku, sambil cengengesan.
Aku tidak menghiraukan mereka dan akhirnya aku memutuskan untuk lanjut melangkah. Langkah demi langkah aku pijakan kakiku di jalan yang menuju ke dalam gudang sambil aku menunduk. Aku bergumam, apa keputusanku tepat untuk bekerja di sini? Serasa uji nyali dan mental. Kalau 1 atau 2 sih gak apa-apa. Lah ini sudah kaya di kampung demit saja. Aku mencoba memberanikan diri untuk melihat sekelilingku. Di setiap penjuru tempat berbaris siluman-siluman yang berbeda jenis. Ada siluman setengah manusia, setengah binatang, siluman kerbau, ular, kalajengking, dan masih banyak lagi. Apa benar mereka sesembahan yang punya pabrik? Tapi aku gak mau suuzon dulu. Walau bukti ada di depan mata, banyak manusia yang telanjang tanpa sehelai benang pun. Sekujur tubuh mereka dipenuhi luka yang menganga. Ada yang kakinya sebelah, tangan keduanya putus, kepala terbelah. Sampai-sampai aku gak fokus sama langkahku. Seketika, buk. Aduh, maaf, aku gak sengaja, kataku sambil masih menunduk. Seseorang itu berkata, apa kamu baik-baik saja? Aku pun mengangkat kepalaku untuk melihat siapa yang aku tubruk. Ternyata seorang ganteng yang aku tubruk barusan. Tapi aku gak suka dengan auranya, gelap. Seketika Aiman menarik lenganku. Aku pun tersentak kaget. Lah, kenapa dengan orang ini? Aiman berkata, kamu baik-baik saja, Aisyah? Dengan masih menggenggam tanganku. Dan aku cuma manggut-manggut dan berkata, iya gak apa-apa. Aku melihat ke orang yang tadi aku tubruk. Dia tersenyum sinis ke arah Aiman. Sebenarnya ada apa di antara mereka dan kenapa aku gak bisa membaca pikiran mereka? Apa karena sekitaranku terlalu banyak makhluk? Lama Aiman menatap cowok itu dan aku baru tahu namanya setelah Aiman berkata, Arka, apa ada masalah? Arka pun berkata, oh gak ada, aku permisi dulu, sambil mengulas senyum kepadaku. Cowok aneh, gumamku. Malah kedengaran sama Aiman. Aiman berkata, yang pasti bukan aku kan, sambil mengulas senyum yang teramat manis. Dan aku bilang, sama saja. Lah kok sama? Lah ini apa? Sembari aku angkat lenganku yang masih dipegang Aiman. Kayaknya dia belum sadar. Seketika Aiman melepaskan genggaman tangannya dan gelagapan sambil bilang, maaf. Aku berkata, maaf untuk apa? Maaf, aku gak sengaja pegang tanganmu. Aku cuma gak kepingin kamu dekat. Maksud Aiman apa? Apa dekat? Maksudnya aku menimpali. Aiman membalikan muka dan berucap, bukan apa-apa, ayo masuk. Dan aku baru tersadar, di saat tanganku dipegang oleh Aiman, aku tidak melihat mereka lagi. Seketika lenyap. Apa aku gak lagi berhalusinasikan? Mungkin aku lagi halu, dan yang pastinya mereka masih ada. Aku mencoba tidak menghiraukan mereka yang terus menatapku. Aku pun berjalan mengikuti arahan Aiman dan disuruh berkumpul bersama karyawan baru. Total ada 20 orang di hari ini. Aiman memberi arahan dan memperkenalkan alat mesin ruangan dan kegunaannya. Terakhir menuju di mana tempat pengopenan atau pencetakan bawahan dari sepatu yang terbuat dari karet. Aiman berusaha menerangkan proses pembuatan dari awal sampai akhir. Setelah kami paham dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing, di hari itu masa trainingku dimulai. Kebetulan di hari pertama aku kerja, kebagian shift pagi, pulang sampai jam 4 sore. A. Agus berpesan kalau dia nggak bisa nganterin aku pulang dan aku lupa nggak bawa dompet. Jadi mau nggak mau harus jalan kaki. Kebetulan jalannya cuma lurus saja, 15 menit sampai di kosan. Ditemani perkebunan pisang kiri dan kanan jalan, ternyata lumayan melelahkan juga. Ditambah semalam kurang tidur. Aku mendengar suara deru motor mendekat ke arahku dari arah belakang. Aku pun berbalik. Ternyata Aiman. Dia bertanya kepadaku, loh Agus kemana Kok dia gak anterin kamu pulang? Dan aku pun menjawab, gak tahu, mungkin lagi ada urusan kali. Dan Aiman menawarkan tumpangan. Aku pun bilang, gak usah, terima kasih, sudah deket kok Dia tersenyum padaku dan berkata, panggil Iman saja, gak usah panggil AA. Udah cepet naik, nanti keburu sore. Apa gak ngerepotin? Udah buruan, kita satu arah kok, jadi gak ngerepotin. Akhirnya aku ikut nebeng di motornya Aiman. Sesampainya di depan kos, dengan sedikit basa-basi, aku mempersilahkan Aiman masuk. Tapi dia menolak, katanya ada urusan. Oh,
Ya udah, makasih ya Aiman. Oke, hati-hati. Iya, baik. Baik juga. Dan aku bergegas masuk dan aku melihat Winda sedang melamun di teras depan kamarnya. Aku pun menyapanya. Win, gimana kabarmu? Dia pun menoleh padaku dan tersenyum dan berucap, baik teh, udah agak mendingan. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Sambil aku dekati dan mulai bertanya. Sebenarnya aku penasaran apa yang sudah dia alami sewaktu di alam gaib. Tapi pas mau bertanya, aku malah lihat dia menangis. Seketika dia memelukku. Dia berkata, terima kasih teh. Kalau gak ada teteh, aku gak bakal selamat. Aku berucap, bukan aku, tapi berterima kasihlah kepada Sang Maha Pencipta. Karenanya, kamu masih diberi keselamatan dan kesehatan. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Terus gimana ceritanya kamu bisa berurusan sama siluman ular itu? Maaf teh, aku gak bisa cerita. Aku masih trauma dan takut. Ya udah gak apa-apa. Lebih baik kamu istirahat saja. Aku mau masuk dulu, mau mandi, gerah banget, kataku. Iya teh, teteh, ini hari pertama teteh kerja ya. Selamat bergabung ya teh. Oh, kamu kerja di pabrik juga? Iya, tapi beda gedung. Aku pun melangkah menuju kamar. Ceritanya sih mau mandi. Pas buka pintu, waktu itu aku masih belum sadar. Setelah pintu ditutup, nah pas berbalik itulah yang bikin aku shock. Seketika aku berucap, astagfirullah. Lah, kok siapa? Dan lagi ngapain ngegantung di tembok kamarku? Ternyata si Mbak Kunti yang terjepit di dinding tembok. Aku pun tertawa. Lagi ngapain Tan? Mundur kena, maju juga kena. Kok pas kejepitnya di bagian leher, emang mau kemana? Si setan itu pun berucap, Tolong aku keluarin aku dari tembok ini. Apa keluarin? Gak mau. Udah di situ aja ngegantung. Lumayan kan jadi koleksi kepala antik. Lumayan, kepala rusa tidak ada, kepala Kunti pun jadi. Setan pun berkata, dasar manusia gak sopan bilang aku Kunti. Aku pun menimpali, lah emang kenyataan kan? Siapa yang gak sopan? Aku. Setan itu pun manggut-manggut. Enak aja, kau tuh yang gak sopan, bukan aku. Masuk gak pakai permisi lewat tembok pula. Itu pintu segede itu gak kelihatan apa Tan? Ya makanya syukurin tuh, emang enak kejepit tembok. Dan dia berucap lagi, aku hanya kepingin minta tolong supaya kamu bisa membantu aku. Membantu? Membantu apa? Kok ke aku sih? Emang gak ada orang lain? Gak ada, cuma kamu yang bisa tolongin aku. Aku kepingin bebas dari jerat seorang dukun yang menahan sukmaku di kamar ini. Aku belum tenang. Sebenarnya kamu itu siapa? Apa jangan-jangan penghuni kamar nomor 5? Ya, itu aku. Aku juga yang berikan kilas balik kejadian masa lalu yang telah menewaskannya pas kamu tertidur. Aku hanya terdiam lesu, bukan tidak mau bantu, tapi ini taruhannya nyawaku. Apa aku harus berurusan dengan seorang dukun yang mempunyai ilmu hitam? Samar-samar di keheningan lamunanku, aku mendengarkan bisikan yang berkata, udah bantu saja, kenapa harus bingung? Dan aku mencari sumber suara. Di saat menengok ke kiri, jantungku berdebar sangat kencang. Wah, jantungku lagi gibahan kayaknya, kencang banget detaknya. Gimana gak kaget, orang yang aku tatap, wah ganteng banget. Tapi tunggu, dia bukan orang, melainkan makhluk halus. Dia malah senyum-senyum melihat aku yang tidak berkedip. Dan dia berkata, sudah menatapnya. Dan aku pun tersadar dan menepuk jidatku sambil bergumam, duh Aisyah, bego, kenapa sampai seperti itu, memalukan. Aku mulai bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, aku Bayu Aji. Bayu Aji? Gumamku serasa gak asing nama itu. Kenapa masih bingung? Dia bertanya sambil menatapku. Aku buru-buru menundukkan kepala karena kelakuanku tadi yang bikin aku malu. Seketika aku baru teringat kepala. Lah, kemana kepala tadi? Kok gak ada? Apa sudah pergi? Bayu Aji berkata, sudah, dia aku lepas. Untuk apa kamu kesini? Kataku. Bayu Aji pun menjelaskan secara detail kalau dia anak pertama Aki Gutur. Dia ditugaskan untuk menjagaku selagi Ayu tidak ada. Aku bertanya,
Memang Ayu kemana? Dia lagi ada urusan. Kok tumben gak ngasih tahu aku? Duh, kira-kira aman gak ya? Masa ditemani cowok ganteng? Malah bikin aku salfok lagi. Kuat-kuat aku harus kuat iman. Gak boleh kegoda dia. Bukan manusia dia. Sebelum aku meneruskan perkataanku, malah dipotong. Demit maksudnya, katanya. Seketika aku terdiam. Aku lupa dia juga bisa mendengarkan isi hati aku. Aku pun cengengesan. Dia menghampiriku dan duduk di sampingku. Ya, kau benar. Aku jin setengah manusia. Apa? Seketika aku terkejut. Bayu Aji berkata, kenapa kaget? Ibuku dari bangsa kalian, Abah dari bangsa siluman harimau. Karena mereka saling suka, mereka memutuskan untuk menikah. Menikah? Apa aku gak salah dengar? Bukankah itu sangat dilarang oleh agama? Bayu Aji bilang, entahlah. Cerita dari sudut pandang Bayu Aji. 1 tahun pernikahan ibu dan abah, ibu pun mengandung. Aku berkata, apa ibu tidak tahu kalau Ki Guntur bukan manusia? Waktu itu belum. Abah masih merahasiakannya. Kenapa Abah teramat sayang kepada ibu? Dia tidak ingin berpisah, tapi karena keputusannya itulah Abah kehilangan kekuatannya. Karena Abah sudah lupa akan jati dirinya sampai aku terlahir ke dunia. Pada saat usiaku 3 tahun, Abah berpamitan. Katanya ada urusan. Sampai usia remaja, Abah tidak kunjung pulang. Aku lihat keteguhan ibu yang masih sabar menanti kepulangan suami tercinta. Aku selalu bertanya kepada Abah. Ibu hanya menjawab, ada urusan. Hanya kata-kata itulah yang terucap dari bibirnya. Pada suatu malam, entah aku sedang bermimpi, aku bertemu Abah. Beliau berkata, suatu hari nanti semua pertanyaanmu pasti akan terjawab. Dan aku pun terbangun setelah mendengarkan gedoran pintu. Aku pun lekas berjalan menuju ruang tamu untuk membuka pintu. Aku melihat seorang kakek berdiri di hadapanku dan mengucap salam. Assalamualaikum, Cuk. Dan aku pun menjawab, Waalaikumsalam. Kakek mau cari siapa? Apa ibumu ada? Maaf, Kek. Apa ada hal yang penting sehingga mencari ibu saya? Teramat penting. Sebentar, saya panggilkan dulu. Kebetulan kondisi ibu pada waktu itu lagi keadaan sakit. Aku pun berjalan menuju kamar di mana ibu sedang berbaring. Aku mencoba membangunkannya dengan perlahan. Aku pun mengelus punggung ibu yang sedang berbaring miring ke kiri dan mulai memanggil, Bu, ibu, apa ibu masih tidur? Ibu mengercapkan mata dan berkata, ada apa? Ada orang yang nyariin ibu. Apa ibu bisa bangun? Ya sudah, panggil saja orang itu. Ibu gak kuat bangun, Nak. Ya sudah, akan Bayu panggil orang itu. Pada akhirnya aku berjalan ke depan dan memanggil kakek itu dan menyuruhnya masuk. Kakek itu pun mulai melangkah memasuki kamar di mana ibu berada. Aku yang masih tertegun di pintu kamar memperhatikan kakek itu yang berbisik di telinga ibu. Aku kurang jelas apa yang dibisikkan kakek itu di telinga ibu. Seketika ibu pun menangis dan aku mulai kepanikan. Aku mulai bertanya pada kakek itu, apa maksudnya, Kek? Apa yang terjadi pada ibu? Kakek itu pun menjawab, bukan apa-apa. Bersiaplah untuk ikut denganku bersama ibumu. Kenapa aku harus ikut? Kemana kakek akan membawa kami? Nanti kamu juga bakal tahu. Cepat, tidak punya banyak waktu untukku menjelaskannya. Ibumu harus segera dibawa biar dia cepat sembuh. Tapi, Kek, seketika ibu menimpali. Sudah, Bayu, kamu manut saja. Tapi, Bu, kita akan kemana? Bersiaplah, Nak. Dan pada akhirnya Bayu pun menuruti apa kata ibunya itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampai di perbatasan hutan. Beberapa orang menghampiri mereka menyambut kedatangan Bayu beserta ibunya. Dikarenakan kondisi ibu yang teramat lelah,